kepada pimpinan kita Nabi Isa yang mana beliau juga sangat mencintai olahraga panahan. Karena olahraga panahan pun beliau sunahkan, dan tak mungkin beliau mensunahkan panahan kalau tidak ada manfaatnya. Dan semoga kita mendapat keberkahan, kita bisa mendapat sesuatu hal yang bisa kita pegang dengan menekuni olahraga panahan ini. Bisa kita pegang, kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak dan mendapat syafaat dari beliau. Sesuai ini kita kemarin dari Desember ya, saya nyampaikan, ayo Bu, Bapak, kita bikin sharing-sharing ini, sharing-sharing soal settingan. Karena dari beberapa faktor dalam panahan, selain teknik panahan, skill si pemanah, itu settingan panahan itu sangat menunjang untuk kita bisa dapat hasil yang bagus. Dan mungkin langsung aja, seorang archer, seorang pemanah, sebelum memulai memanah, dia harus punya basic dua sifat dasar yang harus dipegang, yaitu knowledge, pengetahuan, yang kedua skill. Itu minimal sifat dasar untuk seorang archer yang harus ditanamkan. Knowledge atau pengetahuan ya, ini pengetahuan dalam panahan. Yang kedua skill. Pada poin pengetahuan itu seperti pengetahuan teknik, pengetahuan soal karakter busur, itu harus mungkin sifat-sifat wajib yang harus diketahui. Yang kedua skill itu kemampuan si archer untuk mengaplikasikan semua teknik-teknik yang dia ketahui, baik teknik bermain atau teknik-teknik untuk setting alat. Jadi ketika pengetahuan tadi digabung dengan skill, itu bakal dapat suatu hal yang sangat wah. Jadi bullshit bagi orang yang cuman sekedar hobi, dia punya skill hebat, tapi nggak ada pengetahuan soal panahan, itu nggak bakal dapat. Terus hubungannya dengan settingan yang bakal kita bahas. Settingan itu untuk penunjang kita, karena ketika kita punya skill bagus, punya teknik yang pas, maka settingan busur itulah yang akan mengkompensasi kesalahan-kesalahan kecil yang bakal kita keluarkan, yang tidak sengaja kita keluarkan. Misalnya rilis, ketika kita rilis mungkin tangannya dibuka, atau kayak orang seperti orang target panik, mungkin target panik atau kecapean. Itu ketika rilis kita error, settingan alat tadi lah yang bakal bantu kita untuk grouping kita nggak terlalu lebar, walaupun dia bakal lebar. Mungkin harusnya 10, kenanya 9, atau kena 9, harusnya 9, pas di 9 mungkin masih possible. Itu juga sebaliknya, ketika settingan kita memang tidak pas, belum dapat settingannya, dan terjadi human error tadi, ya mungkin melebar sedikit bakal jadi melebar banget. Ditambah lagi kalau memang skillnya nggak mumpuni, bakal ambil. Jadi ketika kita rilis masuk kuning, setelah itu berikutnya kena biru atau kena putih, itu kan terlalu jauh. Jadi ketika kita bisa grouping di kuning, ya kalau ambilnya ya di 9 atau 8. Ketika kita sudah bisa grouping dengan settingan yang oke. Sekarang kan yang penting itu kita grouping dulu sebenarnya. Yang harus dibahas itu kan sebenarnya grouping dulu. Kenanya mau di biru, mau di putih, mau di hitam, terus grouping dulu. Nah, settingan tadi lah yang membantu supaya bisa dia beralih ke kuning. Jadi ya di luar skill archer yang pertama mau kita bahas itu ya settingan dulu, karena saya tahu bapak-bapak di sini orang Pamulonger lebih dulu loh main panahan dari saya. Ya kalau untuk skill, kalau untuk teknik kayaknya lebih banyak paham, mungkin
entah jam latihannya aja yang kurang atau pengaplikasiannya aja yang belum gitu. Tapi kalau untuk bahas teknis sekarang karena saya pun baru setahun lagi main yang memang fokus di virtual. Jadi hal dasar yang harus kita inginkan dari pengetahuan kita tadi, pengetahuan soal panahan, baik itu skill, teknik, karakter busur. Setelah itu berikutnya baru skill. Skill itu ya skill dari itu macam setiap orang beda-beda skillnya. Tapi ketika skill itu bisa digali dan kita punya pengetahuan itu insya Allah bakal bisa. Jadi untuk berikutnya ya langkah-langkah settingan, ada beberapa poin yang mendasar untuk settingan alat itu. Di kompon, di recap itu hampir sama settingan dasar. Yang berbedanya nanti ada di beberapa poin berikutnya gitu. Jadi baru ada beberapa poin yang harus itu yang mungkin dibilang mumet Pak. Awalnya ya kita urut aja biar tidak makan waktu. Yang pertama yang kita setting itu yang harus diingat itu setelah kita beli busur atau punya busur limb line itu atau string line. Nah, ini kalau ada yang belum tahu limb line tanya aja Pak Mas kalau ada yang belum tahu limb line atau string line. Lurus ya Pak. Limb line. Apa itu limb line? Limnya lurus. Limb line itu posisi limb, string, tracer itu satu garis lurus. Posisi limb, string, tracer satu garis lurus. Jadi kalau kita lihat di sini. Disinilah ya. Sini beli baik. Yang warna hijau nih. Jadi posisi limb line itu ketika kita lihat dari depan string terus ini ya kebetulan nih kalau di kilo dia ada ini ada garis pembantu. Kalaupun nggak ada dia di racer lain ya nanti patokan pembantu ini gitu. Cuma kalau di kilo yang di tengah ini nggak bisa dipatokan karena dia didesain berat sebelah timbangan. Jadi yang bisa dipatokan itu bolt atas sama yang bawah, atas sama bawah. Kalau dilihat di foto, ini makanya sayangnya kalau nggak pakai slide. Saya punya contohnya biar yang gampang itu kita lihatnya dari kamera. Saya lihat ini. Oh pakai kamera gitu ya? Pakai kamera pakai ini. Kalau pakai mata langsung apa ya? Kepala kita gerak-gerak Pak. Misalnya kita pakai mata terus satu mata itu satu gimana gitu iya. ya? Jadi kalau kita lihat kita kan kepala gerak-gerak gitu. Gerak-gerak, oke. Ini ada satu contoh, mungkin bisa lihat. Jadi ini aku saya kirim ke grup aja ya. Ya. Biar enak saja. Ketika kita tidak punya ini, kita punya lim apa sih lim guide gitu ya namanya. Itu saya kirim ke grup apa mengejar. Bisa dilihat di situ posisi string sama garis racer ini itu tidak lurus. Nutup. Nutup. Memang apa ya? Pas gitu. Atas bawah. Kalau kita lihat mata telanjang, itu biasanya lihat yang atas, yang bawah miring gitu. Ya, nah, atas lihat yang bawah, yang atas miring. Ya. Jadi makanya saya biasanya pakai ini, pakai tripod, pakai kamera. Disimpan gitu, foto gitu ya. Jadi udah oke, rasanya untuk posisinya saya foto, baru saya lihat dulu. Jadi lebih akurat lagi dari pakai ini. Pakai tripod. Cuman sayang juga kalau kita nggak pakai kan.
Kasihan orang baterai udah bikin. Ini lurus nih. Ya, sini ya. Nah, itu yang nggak pakai ini, yang nggak pakai lim guide ini. Jadi saya punya juga, saya foto yang kan saya nggak punya ini nih Pak. Ya. Jadi saya kemarin ke Gazi pinjam. Saya pinjam ke Gazi, saya coba tes di situ. Jadi Pak Dedi, kawan-kawan bisa lihat tuh di situ posisi dari ininya Pak. Apanya? Dari lim guide-nya. Dia kan ada garis putihnya. Oh, ini. Nih, Iya. tuh kan ada garis putih itu kan pas di tengah di antara itu. Gitu. Dilihat lagi di baut itu tetap lurus. Nah, baut atas, baut bawah, sama lim guide yang bawah. Gitu. Nah itu kita nggak bilang itu perfect lurus, gitu. Kita nggak bilang karena ini setelah saya setting, ini kan, ini lim saya ini miring ke kanan. Daripada standarnya. Dari standarnya baru bisa seperti itu, ini miringnya ke kanan mungkin bergeser, kalau dari standarnya geser 2 atau 3 mm. Memang harus miring untuk mencapai kelurusan itu. Iya, jadi jangan beranggapan velos yang harganya sekian pun Udah lurus. gitu. Nah ternyata setelah dicoba, waktu saya bikin standarnya malah lenceng, malah bikin si lim atasnya twist dengan settingan standar. Tapi nggak tahu saya kalau ini dipasang di racer yang lain. Mungkin berbeda ya. Mungkin berbeda. Beda racer juga beda sih. Jadi hal-hal kecil seperti itu kadang kita yang terkecoh. Kita ini punya oil atau punya yang merek apa gitu. Tapi dia udah sempurna ya. Harusnya kan presisi gitu. Iya. Nah, ternyata setelah kita coba ini nggak presisi, ini lari ke kanan. Tapi setelah ditarik, kalau kita tahan itu sekarang udah lurus deh posisinya. Buktinya dengan garis lurusnya tadi, lim line atau string line tadi. Nah, itu poin-poin pertama yang wajib, itu nggak boleh ditawar-tawar. Jadi ketika lim yang kita pakai itu twist, dia nggak akan bisa gitu, Pak. Iya. Nggak akan ketemu. Kalau limnya twist, bakal ketemu itu nanti dia bisa lurus sekedarnya. Mungkin setelah disetting, lim atas miring ke kanan, lim bawah miringnya ke kiri. Bakal ketemunya gitu nanti. Tapi setelah ditarik, karena limnya twist, tetap dia nariknya nggak sama ke depan. Nanti lim itu bakal miring sebelah. Dan efeknya nanti itu ke larinya aero. Aero pasti lari. Sama dengan kondisi string kena di lengan. Karena string itu nggak lurus ke depan. Yang satu narik di sini, yang satu narik di sini. Jadi nggak akan pernah lurus lari aeronya. Dia bisa kena kuning, tapi lari aero itu mungkin ngawur. Itu yang satu hal nggak bisa ditawar-tawar. Yang harus lurus. Jadi ketika kita dapat lim seperti itu, itu yang bikin mumet lagi. Itu baru satu poin, baru di lim lainnya. Bakal bukan merusak sih, tapi bikin ada aja perkara yang nanti di settingan berikutnya. Nah, Sulit ya kan? iya, jadi ketika kita sudah dapat lim yang memang presisi yang tegak lurus, string, lim dan racer, itu baru kita bisa lanjut ke langkah setting berikutnya. Ya, untuk mencapai kelurusan itu kan bisa jadi kita harus mengirimkan link itu. Ya. Intelnya dari mana? Nah itu settingnya. Setiap racer udah disediakan ini. Apa namanya? Ini bab untuk geser kiri kanan lim. Dan geser ini harus dalam kondisi ini kepasang. Stringnya dipasang. Harus dalam kondisi kepasang. Jadi nggak perlu dicopot dulu. Nggak usah dibuka. Kalau dibuka bisa kelewat, bisa kurang. Karena dia nggak ada tarikan gitu. Jadi kondisi dipasang insya Allah itu masih aman. Makanya kalau kunci ya. Makanya kalau kita perhatikan nanti setelah setting ini lim ini hancur di dalam. Karena dia tarik kiri kanan gitu. Di dalam. Buat kanan kiri itu ya? Nah, buat kiri kanan ini bisa langsung kita putar ya.
beda-beda racer. Kalau di Gilo dia ada 2 baut. Jadi di dalam baut ini masih ada baut satu lagi. Jadi buka dulu baut yang pertama, dibuka cukup habis. Nah yang kedua itu sebisa mungkin sebelum mengencangkan atau mengendorkan harus kendor dulu dua-duanya. Kendorkan dulu dua-duanya biar nanti kulingnya nggak stres. Terus untuk step-step setting agar dia bisa lurus, ketika kita dapat mungkin yang sebelah, yang atas sebelah kiri, stringnya sebelah kiri, berarti kan ininya geser ke kanan. Terus yang di bawah misalnya udah pas. Kalau di bawahnya udah pas, mungkin kita bisa setting yang ini aja nih, yang ada. Tapi kalau sebelah atas bawah beda-beda, itu kalau di atas putar 1 kali, bawah harus putar juga 1 kali lawan arahnya. Sama-sama atas bawah Nah, sekaligus ya. jadi kalau yang lagi sebelah kanan yang atas, jadi kita putar sebelah kiri 1 kali, nah, jadi lawan arahnya harus putar juga 1 kali, supaya dia nanti dapat balance-nya. Sebelum setting itu ya, kanan kiri ini, apa kita harus tentukan dulu buat utamanya? Jadi kita mau pakai LBS berapa gitu, kita tentukan dulu atau? Kalau LBS itu nanti kan misalnya kita udah tahu kita biasa pakai 30 atau di sini udah tertulis 30 LBS kan udah tahu, jadi kita pasang normal aja nih dulu. Ini standar untuk LBS-nya misalnya 30 aja dulu. Itu nanti kaitannya di settingan berikutnya mungkin apa nggak nyampe, apa ketinggian. Jadi yang awal itu memang semua settingan normal untuk bol ini, bol lem ini kita bikin normal, settingan pabrik, baru kita cari lem lain. Kalau sudah disetting nilai, misalnya mau menggunakan LPS itu tidak berubah ya? Kalau ekstrim biasanya berubah. Kalau memang awalnya ini ada perubahan kayak saya punya kan, ini berubah loh ininya, maksudnya harus disetting kan, bukan nggak bisa kita bawa pabrik. Jadi ketika saya naikkan atau turunkan LBS, ini pasti berubah lagi nilainya, karena dia dasarnya udah miring sekarang. Jadi ketika kita kendorkan berapa putaran mungkin itu bakal berubah, harus disetting lagi nilainya. Tidak bisa kalau misalkan kan di LF bisa pakai banyak limbs ya. Jadi kalau limbsnya kita ada 2, pakai 1 riser juga bisa pengaruh ya. Bisa pengaruh. Makanya sampai sekarang saya masih kekeh 1 limbs ya. 1 busur ini khusus untuk 50. Ya. Saya nggak mau pakainya untuk cara lain. Dan kalau nanti saya punya lim 1 lagi, itu paling lim rendah untuk latihan sekedar narik itu aja, bukan untuk dimainkan. Karena kalau untuk dimainkan, saya harus setting lagi. Bahkan merubah settingan yang ada. Oke. Dan Wafernya 1 alat untuk 1 jarak. idealnya seperti itu. Wafernya gitu ya? Idealnya gitu. Mungkin Setidaknya gini. 1 limbs sama 1 riser gitu ya. Iya. Pasangannya. 1 busur ini idealnya untuk 1 jarak. Jadi minimal punya 2 busur. Kalau idealnya ya, minimal punya 2 busur. 1 untuk misalnya jarak 50, yang 1 lagi yaitu untuk indoor atau untuk jarak pendek ke 18, 20, 30. Idealnya seperti itu. Karena bagaimanapun nanti ke depan berikutnya nanti ada pembahasannya. Bagaimanapun nanti nggak bisa dipakai, nggak bisa. Kecuali kita mau main field archery baru 1 event beberapa jarak, itu mau nggak mau kita harus hajar 1 busur dulu. Tapi kalau memang beda event, idealnya 1 jarak 1 busur. Idealnya seperti itu. Tapi kalau ada beberapa orang yang hobi setting 1 busur ya untuk semua jarak. Di tengahnya lah ya, di tengahnya bisa ya. Contoh kayak siapa ya? Kang Teta dia 1 busur. 1 busur 1 settingan, yang beda cuma arrow. Nah, tapi dia yang mengkompensasi ketika main 50, dia nggak bisa, dia yang ikut busurnya, bukan busur yang ikut settingan dia. Berarti body tuning ya? Dia cuma beda arrow. Tapi itu kalau beberapa orang bilang ribet. Karena harusnya di 50 kita bisa nembak kuning, karena kita ngejar settingan yang indoor tadi.
akhirnya ngegap. Dan ribetnya lagi kalau kita indoornya pakai erugaban, otomatis beres ya, ya. Terus untuk pemilihan spine dengan manja, ya dia besar. Tapi saya masih satu busur. Ada busur kayu di rumah. Kemudian dari lem tadi itu aman ya untuk misalnya indoor panas itu. Aman Pak. Ini kalau saya buka sekarang, bakal buka ini. Oh iya. Karena dia tarik kan. Situ ya. Nah, ini kalau kita di busur-busur ini, ketika kita pasang stir, itu dia belum mengunci, tapi kita tarik dulu sekitar 20%, tak. Setelah ada bunyi tak itu dia udah mengunci. Beda kalau dengan anak ini, exit. Kalau exit baru dipasang dia langsung kunci, tak, langsung kunci. Tapi kalau busur yang lain, selain exit itu harus ditarik dulu. Terus untuk merubah settingan itu butuh 2 kunci ya untuk menggunakan Kiri kanan gitu. Boleh 2 kunci boleh. Tapi yang saya sampaikan tadi, setidaknya kendorkan aja dua-duanya. Oke. Dikendorkan aja dua-duanya. Jadi nanti misalnya kita cuma butuh perkiraan itu cuma 2 atau 3 putaran gitu. Kita kendorkan dua-duanya. Mungkin putaran satu ini 2 atau 3 putaran itu baru mengembangkan lagi yang ininya. Biar dia nggak lari lagi. Oh, kendorkannya sebaiknya bersamaan. Enggak juga ya. Karena kan kunci L itu kalau bawaannya L itu cuma satu. Iya. Nggak harus bawa bersamaan itu. ini akan berat banget. Iya. Karena dia udah kunci itu Pak. Makanya dia nggak bakal bergeser dari selain juga putar. Enggak merusak ini ya, beratnya. Ya, misalnya itu udah terkompensasi dengan bahan ini. Bapak ini pernah Yang bakal merusak itu ketika kita naik turun kondens. Ini kan tarikannya memang ke belakang gitu kan, memang ditarik. Mungkin kalau menurutnya nggak terlalu masalah, tapi ketika kita mau ngunci, nah itu yang bisa makan peran. Tapi kalau ini kan cuma kiri kanan. ini akan nambah atasnya ke kiri, berarti kompensasi di bawah. Bawah ke kanan. Dengan catatan yang bawah itu bergeser ya Pak. Nah, kita kan nanti bisa lihat posisinya yang mana nih yang paling jauh lagi kan. Kalau cuma satu posisi yang bergeser, ini kita bisa satu aja yang atas. Setelah ini rasanya lurus, kita lihat lagi di kamera, mungkin ini bakal berubah ya, baru lagi kita setting lagi. Nah, itu mikro tuning ini. Tuh, nah, apa ini? Oke, ada lagi masalah lem line. Nah, yang jelas lem line itu atau string line itu hal wajib yang harus dituning awal. Awal-awal itu Nah, ya. nggak boleh tawar-tawar tuh. Oh udah dah, nanti aja lah kalau ini nggak boleh. Karena harus lurus, harus presisi. Kalaupun nggak bisa presisi, minimal mendekati lah. Cuma dijajar dan sekarang. Mesti diatur semua dicek. Oke, Pemeriksaan. kita lanjut. Ya, Ada yang Mas? Lanjut. Lanjut. Oke, itu lem line. Harus lurus. Yang kedua di sini saya tulis pillar. Pillar. Ada yang nggak tahu pillar? tahu. Pillar, ada yang belum tahu pillar? Biasanya saya teknisi yang ngatur itu. Tidak pakai ini. Pillar. Pillar itu jarak string ke lim. Jarak string ke lim pas di ujung pocket. Jadi jarak ini ke sini, ini jarak itu pillar. Jadi orang bilangnya pillar positif, pillar negatif, sama pillar nol. Ya. Pillar nol jarak string ke limnya sama, atas bawah sama. Kalau yang positif lebih besar jarak atas dari yang bawah. Kalau negatif lebih besar jarak string ke limnya yang bawah daripada yang atas. Itu pillar. Untuk settingan awal
kita set pillar itu ke 0 dulu. Set pillar itu ke 0. Jarak atas sama bawah sama. Sekarang saya tanya ke Pak Pendi atau ke Pak cara Pak Dedi mengukur tiller gimana? Pakai di dulu saya. Cara mengukur tiller. Ada dianya. Ya sama ngukurnya nggak jadi deh saya. Sama caranya. Sama. Plus. Ini tillernya plus 1. Nah, plus 1 plus 1,5. Itu cara umum orang untuk mengukur tiller kan. Kalau saya mengukur tiller, ininya di sini. Oh, dicantolin. Dicantolin. Jadi lebih pasti siku 90 derajat. Sama nggak perlu pegang-pegang gitu ya guys ya. Karena kadang di pegang itu bisa jadi ketika kita Iya. seperti ini, bisa Nah, jadi gini, iya. ya, atau gini. Ya. Yang paling presisi itu ya gini. Jangan takut ini lecet, apa? Stringnya lecet. Bisa disisakan sedikit. Gitu. Ini yang paling ideal untuk tiller. Ini kebetulan kalau busur saya ini tillernya plus 1 atau 1,5. Pakai inch atau pakai mili? Boleh terserah, tapi yang paling gampang itu pakai mili. Karena lebih kecil ya. Nah, lebih kecil. Jadi kita bisa tahu misalnya 17,5, 17,7. Yang idealnya yang ini pakai mili. Itu cara untuk tiller. Yang enaknya gini, di sini. Dia lebih presisi itu. Masukin aja ya, mantapin ya. Perhitungannya nggak mulai nol itu. Kita nggak butuh. Kan sama-sama Kalau ini 0, Bu. nol. Ini 0. Itu 0 ya? Ujung ini 0. I see. Oh iya. Iya, ini kan meter nih. Ujung ini 0. Ini 0. Terus ini Yang bawah, yang paling dekat dengan pocket. Oke. Yang paling dekat dengan pocket. Yang bawah. Oh, yang dalam. Yang ini, bukan yang sebelah itu. Iya boleh ya. Itu untuk tiller kan. Udah jelas. Kenapa kita harus setting tiller? Tiller itu kebanyakan orang menyebutkan untuk stabilnya aero. Karena lejutan atas 5 atas 5 bawah sama. Kedua untuk bunyi, untuk suara busur. Ini boleh di ini kan untuk GT. Saya udah berapa biji ketemu GT. Kayaknya nggak ada yang sesenyap ini bunyi. Bisa jadi itu mungkin pengaruh string, bisa pengaruh GT. Tapi yang besar itu di tillernya tadi. Mungkin dia ego, saya mau main indoor gitu. Mungkin di setting tiller berapa. Jadi awalnya di setting 0 dulu. Kenapa 0? 0 itu nanti fungsinya untuk kita tahu anchor kita sama knocking point. Hubungannya nanti dengan anchor, dengan knocking point. Di setting 0 lalu kita tembakkan. Bukan, Bu. Ini kan anggap ini udah 0 ya. Oke, no. Udah 0. Habis itu kita ambil meteran. Kita harus tahu dulu tengah busur. Jadi ini ujung busur atas sama bawah. Kita lihat misalnya ini 165 atau 166 cm. Bagi 2. Oke, kalau 165 berarti dari ujung atau dari Ayo ujung cepat, please. 82,5. dari ujung 5 aja, ujung yang gampang aja. Dari ujung ke ujung busur. Nah, taruhlah misalnya 160 biar gampang. Berarti 80 cm bagi 2. Ini spidol saja. Jadi kita biar Bu sambil makan ya. Boleh, boleh. dan di kambing. Pak Deden. Ah di sini. Oh iya. Biar kelihatan.
Nah, jadi setelah kita tahu ini tadi 80 cm, tengah busur itu berarti kan 80 cm ya? Di 80 cm itu. Kita kasih tanda. Oke. Oke. Nah, kita kasih tanda. Berarti di situ tengah-tengahnya busur. Itu nanti hubungannya dengan bikin knocking sama press height. Contohnya, orang kalau nuker biasa kan gini, Iya, ya kan? betul. Dia pasti nggak di tengah atau enggak? Belum tentu. Ya kan? Inilah tadi fungsinya garis tadi. Oh. Di situ kita pastikan kalau ininya tuh memang dari pivot itu pas 90 derajat. Ini berapa? Ini 22. Itu satu fungsinya kita bikin titik tengah tadi. Jadi setelah ini 0 tadi, ternyata lim itu pun nggak sama lenturnya atas bawah, sama seperti kiri kanannya tadi, lim lain tadi. Contoh di UK, kalau di lim UK itu dia plus kalau tadi, normalnya plus. Enggak dibawa Pak, ya Pak. Ini langkah ini dari awalnya set lim line, yang kedua tiller 0, kita bikin tiller 0 dulu supaya kita bisa dapat titik tengah ini yang pasti. Karena kalau tillernya beda, kalau misalnya tiller plus atau tiller minus, itu dia bakal beda juga ini nanti titik tengahnya. Kita dapat dulu titik tengah busur itu. Ini sifatnya sementara, 0 itu sementara. Nah, kita lanjut dulu karena bahasannya ini di poin berikutnya. Masalah tiller. Jadi setelah tiller 0, titik tengah udah dapat, kita setting brass head. Poin ketiganya setting brass head. Brass head itu untuk settingan standar pabrikan atau bawaan lim. Jadi kalau kita di busur 68 itu range settingannya itu brass headnya 21,5 sampai 23 kalau misalnya. Jadi mungkin kita bikin 22 apa 2,5 gitu. Yang jelas yang normal dulu. Setelah tiller tadi 0, kita bikin brass head bawaan pabrik. Menurut rekomendasi ini pabrikan limnya. Manual ya. Manual booknya. Jadi kalau di situ biasanya, itu yang saya. Mau nanya apa ya, tiller 0 tadi kan, misalkan kita pas kepasang nih, pas ngukur masih ternyata belum 0, terus kan kita mau cari 0-nya, itu posisi string harus dilepas atau boleh? Kalau tiller, kalau LBS tinggi kayaknya dilepas aja. Dilepas aja string kalau LBS tinggi. Tapi kalau LBS rendah di bawah 30-an mungkin bisa langsung kita ini. Langsung putar aja untuk setting tiller. Karena kalau LBS tinggi di atas 30-an, 32-an, 34 itu dia udah mulai makan ini nih. Sayang beratnya ya. Sayang berat. Jadi yang bikin capek. Nah itu habis saya Pak. Sampai terus bawah. di setiap racer pun beda-beda sininya. Baut ya kan. Iya. Ada yang putar dikit tidak dapat, Iya. ada yang kalau bautnya beratnya tipis biasanya banyak putarnya. Kadang sampai 5 kali. Nah, tapi enaknya drat tipis itu per 0,0 sekian ini bisa dapat. Kalau drat tipis, lebih enak setting drat tipis. Nah, itu. Jelas ini udah 0, tiller udah 0, desainnya udah dapat yang bawaan pabrik, yang rekomendasi pabrik. Itu berikutnya. Apa yang terjadi kalau misalkan saya itu tidak antara 1 sampai 22, kita tambahin sampai 23, apa yang terjadi dengan settingan itu. Jadinya ciri-cirinya apa? Jangan mungkin karena kita setting tapi ini sudah over dan nggak kontrol. Kita teruskan, ternyata risetnya terlalu jauh atau kurang. Jadi di sini Pak, Ciri-cirinya apa? untuk brass head itu, di sini saya bikin standar, brass head standar.
sesuai standar itu fungsinya kita untuk set awal busur dulu. Jadi nanti dia brengsek itu mau diturunkan atau dinaikkan, itu di settingan lanjutan. Gunanya jadi settingan lanjutan juga. Jadi awal itu kita harus set dulu busur itu selayaknya busur lah. Nah, iya. Makanya ini bakal dilewat-lewatkan aja dulu. Jadi awalnya inline, habis itu tiller 0, habis itu breast height sesuai standar ininya. Berikutnya knocking point. Setelah breastnya dapat, kita bikin knocking point. Knocking point boleh atau errornya sudah boleh. Itu bisa sekali jalan tuh. Yang jelas setelah breasthead itu antara ini knocking point atau errores. Jadi ketika ini udah dapat garis lurusnya, ini kan ada nolnya Pak, ya kan? Terus kemudian inci untuk ini kan ada 0, ada garis-garis ke atasnya. 0 itu yang rata dengan errores, ya kan? Kebanyakan orang bikin knocking point awal itu di 0. Memang arrow itu lurus loh di sini jadinya. Ketika ditaruh dia lurus. Tapi ketika ditembak kan, itu biasanya langsung terbang ke atas. Ini kita ngomongin knocking yang bawah ya Pak? Iya, knocking yang bawah. Yang bawah ya? Knocking yang bawah. Oke. Ya, maaf. Jadi yang perlu diinginkan dulu yang bawah dulu. Jadi untuk awal sementara, ini sifatnya sementara. Knocking point sementara kita itu bikin kalau di ukuran yang inch-nya itu bikin garis kedua atau garis ketiga di atas 0. 2 atau 3 garis di atas 0 untuk awal. Nok Biasanya bawahnya kita kan ambil yang knocking atas dulu ya Pak yang buat ya. Ini lebih baik dari yang bawah dulu ya Pak. yang bawah. Siap. Yang bawah di atas 0. Iya. Nah, coba. Yang bawah di atas 0 Pak. Nok bawah di atas 0. Makanya sini Pak. Jadi kalau ini ini 2 nih, 2 garis. Nah jadi atas ini pas di atas di garis 2. Ini yang terakhir. Iya. Itu yang dia beli. Sifatnya Sifatnya, ya Pak biasanya. sifatnya sementara. Oke. Sifatnya sementara. Jadi untuk nalinya ini dulu ya. Ya ikannya ikan sekitarnya dulu. dulu. Atau kalau saya biasa pakai ini, pakai Hansaplast itu. Saya potong, nanti saya lilinnya gitu. Anda aja ya. Nah, itu tanda aja. Isolasi. Nah, isolasi boleh. Yang jelas yang nggak bakal gerak, terus arrow nggak ublak di situ. Nah, untuk knocking atasnya itu disesuaikan aja. Yang jelas jangan di knock. Mungkin kasih space 1 mili atas bawah. Kata orang itu nanti bisa Oh, ya. Kalau saya malah 1 mili atas bawah. 1 mili atas bawah. Makanya agak lebar. Iya, lebar. Tapi karena knocknya pas dengan ini, dengan apa namanya? Dengan string, dengan ini kita, strapping kita, dia nggak gerak. Dan lagi kalau dia punya space itu, ketika kita tarik, dia kan jaraknya beda. Iya. Jadinya nanti lepas loh. Karena kan ini miring. Jadinya. Oh. Nah, knocknya kan tetap lurus. Kalau kita pasangnya pas-pasan, Iya. ketika kita tarik, Jepit ya. kejepit. Dan itu bakal Makanya sering goyang ya. sedikit banyak bakal pengaruh nanti. Biasanya knockingnya nanti kemakan tuh. Iya betul. Makan atau lama-lama gerak. Jadi hal kan sebenarnya hal kecil. Nah, jadi hal kecil seperti itu yang bakal kita bahas nih. Walaupun Bapak Ibu mungkin udah bisa pasang knocking semua. Tapi ini yang menurut pengalaman saya. Siap. Jadi nggak masalah kalau dia dipasang 1 mili atas, 1 mili bawah, enggak. Itu untuk oke.
dan sifatnya sementara. Kita lanjut dulu. Setelah knocking, kita lanjut center shot. Nah, center shot. Ada yang belum tahu center shot ini? Sudah. Center shot. Saya tahu dikit. Sambil minum udah over loh. Hah? Sambil Oh iya, kita udah minum, makan, santai. Nanti belum mau main. Center shot. Asik juga ya Pak. Dengan satu saya harus Kalau umur Pak. Gitu ya. Ada rekaman ya Pak. Kalau nggak jadi Pak itu masih nggak paham kan bukan sama. Oh gitu. Center shot. Ada yang belum tahu? Saya belum tahu. Mas-mas. Udah tahu? Oh, belum. Oh ya. Center shot itu posisi netral arrow terhadap string sama laser. Ini enaknya pakai kamera juga. Jadi ada posisinya itu iya, makanya tadi saya bilang pas knocking point itu kita bisa sekali jalan tuh setting errornya semua. Jadi center shoot itu mungkin tadi di errores posisinya jangan wire-nya jangan terlalu berlebihan melewati ya. Nah, terus posisi arrow memang pas di tengah panjang. Pas di tengah panjang. Center shoot itu gini. Kelihatan. Jadi itu kan ada nampak poinnya, ada nampak arrow, ada string, ada laser. Jadi center shoot itu kita set juga sementara seperti ini nih. Ketika dilihat dari belakang ini dengan tegak lurus, itu posisi poin di kirinya string. Posisi poin di kirinya string. Iya. Ini untuk orang yang kanan, kalau untuk Pak Bendi dia di kanannya string. Ini tak kirim ke. ini berarti sisi terus sisi dalam. Iya. Dalam sisi kiri bisa Pak. Kalau tidak Poin di kirinya sisi string. dalam tadi. Itu center shoot. Nah, jadi ada beberapa macam center shoot yang dibikin untuk standar itu. Ada yang seperti ini, yang poinnya di kiri string. Ada yang tegak lurus dia sama ini, sama string. Nah, tapi nanti itu pengaruhnya di string alignment. Nah, itu nanti masuk ke teknik gitu. Jadi untuk awal kita setting dulu seperti ini. Setting. Cara nyeting ini, ya langkah-langkahnya berarti plunger keluar atau masuk. Tapi pada saat itu lurus. Yang kelihatan ujung poinnya. Ujung poin. Tapi kayaknya kalau memang kita praktekkan, kalau gini kita perhatikan, itu kayaknya ujung sampai setengah arrow-nya kelihatan. Ujung poin sampai setengah arrow-nya masih kelihatan. Untuk mendapatkan posisi seperti itu mereka. Tapi nanti kalau setting itu ya wire sama plunger keluar atau masuk sampai dapat itu. Udah? Kita lanjut. Ada yang mau tanya dulu? Tanya ini Pak. String yang untuk meninggikan atau mengurangi presetan itu lilitannya diputar ke arah mana? Kalau putaran string ya. Ya. Kalau normalnya pemain kanan itu untuk meninggikan dia putarannya searah jarum jam. Nah, kalau orang kidal
kiri. Ke arah riset ya. Iya, ke arah riset. Cuman saya lihat di artikel nggak ada tuh harus memastikan itu masih. Nggak sampai segitu ya. Nah, Yang penting pendek aja. ya, yang penting dia kelilit aja. Iya, gitu. Tapi iya saya baca-baca nggak ada yang harus baku sih, tapi kebanyakan orang makanya seperti itu untuk mengencangkan dililit ke kanan, kalau menggunakan ke kiri. Kayaknya pengaruh juga kalau Rakan sama Raden, khususnya posisi litannya. Rakan kan berarti searah jarum jam. Iya, betul. Kalau Rakan memang harus berlawakan dengan jarum jam. Kemarin pernah waktu pesan ini string ditanya sama Kang Imat, Pak ini pakai Rakan kan? Yuk apa bedanya? Beda Pak. Nanti akan berpengaruh ke larinya Eru. Kalau Rakan tapi pakai lilitan yang Rakan. Gitu. Memang harusnya pengaruh sih. Maksudnya harusnya ada ininya, ada pengaruhnya gitu. Putar kiri atau putar kanan. Sama dengan lilitan surfing ini gitu. Untuk orang right hand atau left hand itu biasanya dibedakan gitu. Karena dia nariknya melilit gitu. Mungkin kalau kita salah pakai mungkin bisa lama-lama bisa kendor gitu. Surfing. Cuma pastinya harus putar kemana-mana saya kurang paham. Ini harus telepon Mang Iman. Spesialis Iya. surfing. Mau nanya untuk melilit itu misalkan perlu 2 lilitan, satu atas satu bawah atau gimana? Enggak, kalau lilitan satu aja. Oh salah satu. Misalnya kita butuh breseknya sekarang 22, pengen 22,3 gitu ya. Itu yang atas aja, yang satu aja bukan. Karena dia sama bakal putar semua kan. Cuman berapa putarannya itu yang saya nggak tahu. Untuk naik sekian mili misalnya berapa putaran itu saya nggak bisa. Nah, tapi kalau di string ini, string saya sendiri saya nggak hafal. Nggak hafal kalau ini. Ini untuk naikkan sekian breseknya berapa kali putaran itu udah tahu. Biasanya mutarnya yang lu besar atau kecil? Atas lo besar. Besar. Nah, atas lo besar. Ya, yang segampang yang kita buka bukan pasangan. Ya ada beberapa orang pakai loop itu di bawah ya. Kalau saya di atas, ada yang di bawah, yang jelas yang dibuka yang atas aja, maksudnya yang besar aja biar gampang. Cuman kalau mau putar atas ke bawah dia sama aja sih, karena ini masih satu garis. Itu di center shoot. Tadi center shoot apa yang saya gambar itu kan ada dua settingan ya, yang seperti gambar atau yang lurus. Oh yang lurus ya, lurus boleh juga, keluar dari string boleh juga. Tapi kenapa saya lebih menginginkan yang ini yang keluar string? Logikanya ini Pak. Ini kan sekarang miring nih, miring kan? Karena si Aero didorong panjang. Tapi ketika kita tarik, dia bakal jadi lurus. Ini sekarang kan si Aero ke kirinya string. Tapi ketika ini kita tarik ke belakang, ini bakal jadi lurus loh kelihatannya nanti. Bisa-bisa ini ketutup nanti sama string ketika kita ini. Ya, ini ya. Kenapa? Kok bisa? Karena ini kan memang miring. Ini kan miring dari awal, ya kan? Jadi ketika ini miring dari awal, miring itu kan mulai dari sini, dari flanger. Jadi ketika ini kita tarik ke belakang, artinya posisi poin ini kan udah mendekat ini. Jadi dia Aero itu udah sebenarnya udah lurus. Gitu. Jadi kalau misalkan kita posisikan di lurus di awal seperti ini, kita tarik semakin ke kanan dan dia bakal semakin ke kanan. Bukan malah tetap lurus. Bukan malah tetap lurus, tapi dia bakal semakin ke kanan. Jadi ketika kita rilis, dia langsung larinya ke kanan. Jadi itu untuk settingan awal sementara. Dan settingan saya yang ini kan sementara tadi poin itu di kirinya
begininya string ya, bersebelahan. Kalau saya malah string bisa muat 2 poin lagi tuh. Lebih keluar lagi. Karena kompensasi LBS sama Aero nggak seimbang. Sama spine-nya nggak seimbang. Gitu. Dah, kita lanjut dulu. Oke, itu center set sementara. Jadi yang saya tulis tadi itu dari limb line, pillar, press height, knocking. Kalau limb line itu udah harus Di awal ya. di awal itu harus pasti. Center set, plunger berarti kan ngikut posisi ini tadi, posisi center set tadi. Oh, berarti dorongan plunger itu kita nyarinya seberapa dalam, seberapa ini. Nah, sesuai dengan kebutuhan center set kita tadi. Nah, itu untuk settingan awal. Setelah itu errornya gitu juga. Ini Pak, tunggu Pak. Monggo Pak. Si perban. Monggo Pak. Monggo Pak. Monggo masuk Pak. Jadi settingan plunger, settingan errores itu ngikut dengan settingan center set tadi. Pasti ngikut. Tapi kalau untuk tekanan plunger itu nanti ketika bisa kita setting ketika di tes gitu. Berapa kuatnya, berapa lenturnya gitu. Setelah center setnya berapa, barulah kita tes bersab. Tes bersab. Ada yang punya? Ada yang tahu nggak? Bersab. Nggak pakai fans. Nanti kalau yang bisa jawab dikasih hadiah apa ini? Bersab. Ya, Pak Yoga. Tidak pakai panas. Nah, bersab. Jadi tes awal kita itu setelah tahap-tahap tadi mulai dari press height, pillar, Limb line, ya, center shot gitu. Udah oke semua dengan settingan standar tadi. Shoot pertama kita pakai bersab. Jarak. Itu mahal dia. juga tuh. Jangan jauh-jauh. Idealnya setting bersab itu jaraknya 5-10 meter. Idealnya. Tapi pengalaman saya pribadi untuk setting bersab itu sesuaikan dengan jarak yang mau kita mainkan. Lihat ini saudara kita nih. Jadi mungkin awal mungkin kita tes 5 meter. Iya. Tes 5 meter atau 10 meter. Ya minimal bersab itu 3 aero bersab, 3 aero planes. Berarti 6 aero. 3 aero bersab, 3 aero planes. Asumsi settingan bersab itu sangat bergantung dengan groupingnya si archer nembak. Jadi kualitas settingan kita tadi sangat bergantung dengan skill si archer. Maaf katanya, ketika si archer masih nembak ngaca, hasil settingan bersabnya nggak akan pernah ketemu. Gitu. Nanti nggak bisa dilanjutkan. Oke. Dua orang. Serahkan pada yang ahli. Diserahkan pada yang ahli. Tolong teskan. Artinya gini, misalnya pada tes pertama itu acak ya hasilnya. Itu Belum jadi patokan. kita nggak boleh menyalakan alatnya. Iya. Jadi gini, uniknya di busur, di panahan dengan senapan. Kita dulu pernah main senapan. Jadi di senapan itu, ketika hasil tembakan kita itu ngaca, amburadul, itu kesalahannya bisa dari peluru yang kita pakai atau barrel atau laras yang kita pakai. Karena saya pernah nyoba dengan senapan itu, senapannya ditaruh di meja di lambung,
Tidak gerak gitu ya. Enggak ada geraknya. Jadi tangan yang nyentuh cuman telunjuk di trigger, tembak, tang, kena di titik tengah, tang, kenanya misal di 1 apa di 2, tembak lagi ngacak. Berarti yang salah itu Alat ya. alatnya.